Materinya apa Abi pagi hari ini, Bi? Oke, selamat pagi Kang Pandu. Adik-adik semuanya selamat pagi ya. Untuk pagi ini kita akan belajar tema 7, Kang. Mantap nih kayaknya nih, tema 7. Apa tuh? Tema 7 itu benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Oke, mangga Abi dilanjut, Bi. Oke, terima kasih Kang Pandu. Selamat pagi ya semuanya, adik-adik. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, adik-adik semuanya ya. Ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya adik-adik semuanya ya, untuk belajar pagi hari ini bersama Abi Hanafi diawali dengan doa, mudah-mudahan bisa membawa ke suasana yang lebih nyaman lagi ya adik-adik ya. Oke, untuk adik-adik semuanya, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yaitu subtemanya, subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran keberapa? Pembelajaran kedua. Halaman keberapa? Halaman ke-57. Jadi buat ayah bunda semuanya ya, yang sekarang udah mulai siap-siap, ini keberhasilan pendidikan itu dibantu sama ayah bundanya. Jadi silakan buat ayah bunda mempersiapkan anak-anaknya untuk membuka halaman 57. Di sana Kang Pandu ya, nanti kita akan belajar membawa anak-anak itu mengamati suasana yang ada di dalam gambar. Kemudian kita akan belajar membaca. Kemudian kita akan membuat menggunakan ungkapan pemberitahuan. Kemudian kita akan menemukan ungkapan dalam tulisan dan lain sebagainya. Dan nanti ada olahraganya juga, Kang. Wow, manfaat banget. Biar kita sehat. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Tapi kayaknya bukunya yang mana ya ini? Bukunya ya, buat standar di Indonesia itu kita pakainya buku BSE. Yaitu buku yang sudah direvisi tahun 2017 oleh pemerintah. Jadi semuanya pasti sama. Nah, di halaman 57 itu adik-adik kita buka di sana, kita buat apa ya? Buat analisis dulu nih, gambarnya kita lihat dulu. Di sana ada gambar yaitu Udin, Edo, dan Beni. Ada 3 orang anak. Yuk kita mengamati sama-sama ya. Kang Pandu mengamati ya, kelihatan nggak Kang? Mengamati. Ya. Mengamati ya. Dari jauh. Dari jauh. Di sini ada gambar kebun binatang ya adik-adik ya. Kalau kita lihat di halaman 57 itu, Udin, Edo, dan Beni itu semuanya sedang mengamati gambar itu ya, kira-kira adik-adik, kebun binatang. Nah, di sana adik-adik kita lihat ada gambar jerapah, kemudian ada gambar gajah, ada gambar monyet, ada unta, ada ayam, kucing, kelinci. Oh, ada yang satu lagi nih, tapi di atas air ini adik-adik ya. Kira-kira apa nih? Oh, ikan ya. Ikan loncat. Ikan loncat nih. Kemudian ada lagi di atas ikannya, adik-adik lihat apa nih? Iya betul, itu adalah kupu-kupu ya. Nah, itu yang ada di atas ikan, sedang terbang di ngobrol. Iya. Nah, ini adik-adik, di dalam halaman 57 itu kita disuruh mengamati. Nah, di sana sudah ada gambar ungkapan. Kira-kira ada berapa ya adik-adik ungkapannya nih? Ada yang tulisannya ya. Oh iya, ada 2 adik-adik. Yang pertama itu tidak boleh
menginjak rumput ya. Kemudian yang satunya lagi ungkapan yang disimpan di atas kolam. Isinya, yuk baca sama-sama deh. Ini yang ungkapan yang kedua. Ketemu nggak? Oh iya, ini di depan kelinci ada ungkapan pengunjung tidak diperkenalkan. Perkenankan mungkin. Perkenankan memberi makanan pada hewan. Oh, bising salah ya. Iya. Pak Guru ya. Nah ini Kang Pandu, jadi ternyata kelas 1 itu sudah disuruh menganalisis gambar dengan seksama dan dalam tempo selambat-lambatnya Kang. Jadi jangan terlalu cepat. Jadi kalau kelas 1 itu harus betul-betul memperhatikan gambar. Nah ini juga si Udin, Edo dan Beni juga betul-betul memperhatikan dengan teliti. Nah, yuk adik-adik setelah mengamati kita baca teksnya ya. Ayah bundanya tolong dibantu ya. Ini di masih halaman 57. Setelah adik-adiknya mengamati gambar, kemudian kita akan mencoba membacanya. Tips buat ayah bunda semuanya ya, supaya anaknya lancar dalam membaca. Tangannya jangan dilepas dari tulisan. Yuk, jari telunjuknya tempelkan. Sama-sama ya baca ya ayah bunda. Strategi yang sangat ideal, yang sangat sederhana ketika anak membaca itu, tangannya ditempelkan kepada tulisannya, matanya konsentrasi kepada tulisannya, baru kita belajar membaca bersama, dibimbing sama ayah bunda ya. Yuk, Abi Hanapi akan bacakan ya. Siap. Yaitu judulnya Tempat Tinggal Hewan. Udah ya. Oh, dari judulnya sudah ini Kang Pandu. Sudah serem. Sudah asik. serem banget. Asik. Tempat tinggal hewan ya. Tapi hewannya kayaknya the pet animal nih. Jadi hewan-hewan yang nggak galak-galak nih kayaknya. Yang bisa disayang. Yang sayang ya. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Jangan dilepas tangannya, terus aja ikutin huruf-hurufnya. Yuk balik lagi ah. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Ngap juga ya Kang kalau siarannya ditutup masker gini ya. Buka aja Pak Guru, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Standar ID ya Kang ya. Standar ya, standar. Lanjut adik-adik. Yang kedua, mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Nah, kalau masih belum bisa konsentrasi anaknya, teks yang atasnya ditutup, bunda atau ayah ya. Teks atasnya ditutup, teks bawahnya ditutup. Munculkan satu kalimat saja. Kemudian tangannya ditunjukkan lagi ke tulisannya. Kalau bisa supaya saraf-saraf tangan dan otaknya nyambung. Buat adik-adik semuanya ya, ayah bunda nih tipnya, dihentak-hentakan tuh jari telunjuknya ke tulisannya ya. Yuk, mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air. Contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Apa itu? Contohnya Kak Pandu. Salah di bahasanya. Kalau Kak Pandu sama udara juga bisa, di awan. Contohnya katak. Itu di air dan di darat. Amfibi ya Pak Guru. Amfibi ya.
Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Wah, bingung nih si Di Udin. pohon. Menurut Benny, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, Di mana tuh? kera tinggal di pohon. Oh. Pertanyaannya, bagaimana pendapat adik-adik semuanya? Coba kirim. Aduh, tapi nanti ininya nomornya Pak Guru. Kan nomornya itu ternyata lagi dalam perjalanan ke sini. Oh iya, ya. Iya, karena udah direparasi sebentar gitu. Jadi coba aja kirim ke nomor itu, nggak apa-apa, moga sampai. Iya, ke nomor Kapandu ya. Ke Kapandu boleh deh, ke Kapandu 0821 1758 1977. Coba kalau ada yang mau jawab ya, silahkan. Lanjut Pak Guru. Jadi adik-adik ya, terutama buat ayah bunda ya, balik lagi tips buat anak-anaknya kelas 1 langsung lancar membaca itu, yang sederhana itu, 1, jari telunjuknya tempelkan ke buku, kemudian dihentak-takkan di ujung jarinya supaya saraf-sarafnya bisa langsung nyambung ke otaknya, baru kita ajari untuk membaca anak-anaknya. Nah, adik-adik semuanya tadi setelah membaca, setelah mengamati kemudian membaca, itu di halaman berikutnya ada pertanyaan ya, ayo berlatih. Halaman 58 adik-adik. Di halaman 58 itu nomor 1 ya, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar? Oh, ada enggak ya? Ada enggak? Coba. Ayah bunda nanti dicari di gambarnya, ada enggak? Nah, yaitu tentang ungkapan pemberitahuan. Kalau ada, nanti ngejawabnya ada. Ungkapan. Kalau mau lebih panjang lagi, ada adanya supaya menulisnya agak cepat. Ada ungkapan di kebun binatang. Nulisnya kepanjangan. Kalau ada aja boleh nggak, Abi? Boleh. Jadi kalau pertanyaannya, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Jawabannya ada, udah cukup gitu. Nomor 2 ya, siap adik-adik. Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ada berapa coba? Yuk, kita balik lagi ke gambarnya. Ada berapa ungkapannya? Tadi udah dikasih clue-nya. Yang pertama, tidak boleh menginjak rumput. Dan yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberikan makanan pada hewan. Jadi ada berapa, Dede? Iya betul, ada 2 ungkapan ya dalam gambar yang tadi. Nomor 3 ya adik-adik, ayo berlatih untuk nomor 3. Sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Nanti ditulis di sini di bawahnya ya, apa saja ungkapannya. Kalau kita lihat yang di ungkapan yang di atas rumput yang dekat ayam itu, ditulis aja di buku adik-adik ya cara mengisinya. Jadi buat ayah bunda, arahkan saja anaknya supaya menulis ungkapan yang dekat gambar ayam itu. Apa itu? Tidak boleh menginjak rumput. Nah, itu ungkapan ayah bunda ya. Adik-adik ya, tulis aja di bukunya ya. Kemudian ungkapan yang kedua, yang di atas kolam itu, kolam ikan ya, ada ungkapan juga di sana. Itu pengunjung tidak diperkenankan memberikan makanan pada hewan. Nah, ini ayah bunda. Jadi untuk menemani adik-adik belajar seperti itu ya. Jadi ada konten-konten ayo mengamati, ada konten ayo berlatih. Nah, berarti untuk menjawab mempergunakan buku ini di konten ayo berlatih,
berarti sumbernya dari ayo mengamati. Jadi kalau bingung cara menjawabnya, ini ngejawabnya di mana ya, dari mana sumbernya ya. Jadi setiap ada konten ayo berlatih, ayah bunda langsung saja mengarahkan anak-anaknya ke ayo mengamati. Untuk soal yang terakhir nih, ayah bunda, setelah mengamati kita baca lagi. Cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Nah, di sini penilaian buat anaknya nanti bentuknya rubrik, ibu-ibu. Jadi bukan salah benar menjawab, tapi melihat rubrik. Apa itu kriteria rubriknya? Nanti ada enggak kesinambungan antara pengamatan anak dan apa yang ditulis oleh anak. Nah, itu jadi kalau di sekolah biasanya pakai rubrik menilainya itu dengan kriteria. Nanti berarti kalau anak sudah bisa menjawab sesuai dengan ayo pengamatannya, nanti kategorinya sudah bisa atau sudah mampu. Kalau tidak nyambung dengan gambarnya, berarti harus ada bimbingan lagi dari guru. Nah, seperti itu kalau di sekolah ayah bunda ya. Nah, itu buat adik-adik semuanya, setelah mengamati dan berlatih. Ada jeda nggak Kang Wando? Nggak? Ada sekarang. Jeda dulu. Oh, jeda dulu. Ya. Ada yang lewat dulu. Maaf ya Kang ya, ini kebablasan. Iya siap. Kita setelah ini kita balik lagi adik-adik ya. Jalan Aruji Kartawinata nomor 3 Kuningan, sebuah acara Tegaryo tetap belajar dengan guru di radio yang menemani masa belajar di rumah adik-adikku semuanya dari kelas PAUD TK sampai kelas 12 SMA. Dan jatah pagi hari ini tentu saja adalah jatah untuk adik-adik kelas 1. Silahkan dilanjut Pak Guru Abi. Terima kasih Kang Bando. Baik adik-adik semuanya dan ayah bunda yang masih setia menemani adik-adiknya, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi udah sampai ke ayo mengamati dan langsung ayo berlatih di halaman 58 ya. Udah ditulis belum ya tadi kira-kira? Udah ya? Oh, alhamdulillah. Berarti adik-adiknya udah pada pintar. Jadi setelah mengamati ayo berlatih, langsung ditulis aja jawaban-jawabannya. Udah dikasih bocorannya tadi ya, yaitu yang 4 soal itu. Kita terusin lagi sekarang, ada konten ayo mencoba gitu ya adik-adik di halaman 59 itu. Kalau kita lihat ada challenge dari penyusun buku di sini, ayo mencoba. Nah, kalau ayo mencoba konten ini berarti harus ada mempraktekkan di sini berarti. Jadi kalau ada simbol gambar anak dengan tulisan ayo mencoba, berarti di situ harus dilaksanakan dengan cara gerak kita. Oke, buat ayah bundanya siap-siap ya untuk dibantu adik-adiknya. Yang pertama di sini kita baca dulu, hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Nah, kayak apa ya? Wow, di sampingnya itu ada gambar burung ya. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan terbang, itu contohnya menggunakan sayap ya, terbang menggunakan sayap. Kemudian ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Apa ya yang melompat? Nah, lihat pinggirnya ada kodok ya, katak, bangkong ya, kapandu ya. Kemudian kelinci. Dapatkah kamu menirukan gerak hewan di samping? Ayo, bisa nggak adik-adik semuanya? Challenge deh dari Abi Hanafi buat ayah bunda. Bisa nggak mempraktekkan gaya seperti nanti di bawah yang akan dibacakan ya? Siap-siap ya. Coba tirukan gerak hewan bersama
temanmu, kan nggak mungkin ya. Jadi adik-adik semuanya paksa aja ayah bundanya supaya bersama-sama bermain sama adik-adik, karena olahraga itu juga sangat penting. Kalau Kak Pandu kita lihat ya di media sosial sekarang orang tua udah pada sibuk-sibuknya membuat dokumentasi kebersamaan dengan anaknya semenjak pengumuman dari Bapak Presiden ya. Iya, ada yang lari-lari bersama anaknya, ada yang anaknya digendong sambil lari-lari olahraga. Jadi sekarang challenge-nya, yuk, yang pertama lakukan gerakan meloncat seperti katak. Ayo ya. Kemudian meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Jadi di rumah itu buat garis start dan garis finish. Nanti berjalan kodoknya atau kataknya dari mulai start sampai finish. Yuk balapan ayah bunda sama anak-anaknya. Kemudian meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya berputarlah untuk berbalik arah. Jadi balik lagi dari mulai 1, 2, 3. Ayo loncat, udah sampai ke garis finish, langsung balik lagi, berputar tapi jangan berdiri ya, tetap jongkok terus berputar balik lagi ke tempat yang semula. Dengan cara meloncat seperti katak. Yuk tantang aja adik-adik ayah bundanya ya, supaya keringetan. Nanti setelah keringetan istirahat, mandi seger lagi. Caranya seperti nomor 1 ya, adik-adik lihat gambarnya, yaitu badan jongkok. Yuk jongkok yuk. Nah kalau jongkok itu berarti kakinya Kak Pandu ya, kakinya itu ditekuk, kemudian agak jinjit sedikit. Kemudian yang kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Wah, berarti gini Jangan takut tangannya ke tanah. Tapi Kak Pandu nggak boleh di luar katanya, kata ayah bunda. Oh iya, di lantai deh. Berarti di dalam aja yuk di dalam praktekin. Nah, di kasur busa. Ini tangannya di lantai atau ya, di lantai, kemudian kakinya dijinjitin, badannya jongkok ke depan. Itu gerakan yang kedua, kayak mau loncat kodok bagaimana. Kemudian yang ketiga, apa tuh? Ketiga. Setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Wah, berarti gimana ya Kak Pandu ya? 1, wah, kayak gitu Kak Pandu. Tinggi banget Pak Guru, 10 meter nih Pak Guru. Ampun. Nah kayak gitu. Balik lagi dong, itu Pak Gurunya masih nyangsang teman-teman semua. Nah itu berarti gerakan yang pertama itu ya adik-adik. Yuk dari awal, dari nomor 1 lihat gambarnya ya. Itu badannya jongkok, kaki lututnya ditekuk, kemudian jongkok, tangannya ke depan, kemudian siap-siap 1, 2, wah, nah kayak gitu. Pak Guru balik itu, lagi. Ya itu toko terus-terusan Pak Guru ke atas. 1 kali gerakan. Wah, baru 1 kali gerakan udah lumayan ya. Kuat ya. Nah di dalam rumah kan agak leluasa ya, silahkan dari mulai start kemudian sampai finish ayah bundanya ajak, ayo kasih challenge, bergeraklah sepuas-puasnya sampai keringetan. Nah ayah bunda supaya sehat. Kemudian kalau sudah nyampe terus diulangi lagi sampai ke memutarnya jangan berhenti ya, tetap jongkok kayak katak, berputar balik lagi terus. Kemudian dalam kondisi berputar itu ya, jangan sampai bertabrakan sama ayah bundanya ya. Kalau adik-adik di rumah keluarga besar banyak kan, jangan sampai tabrakan. Berputarnya kalau bisa 1 rotasi. Jadi jangan sampai ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan, nanti tabrakan. Jadi kalau ke kiri semua, kalau ke kanan semua. Nah di halaman 62 itu ayah bunda, kalau permainan ini diajarkan kepada anak, insya Allah ini
keharmonisan keluarga, kemudian kedekatan dengan anak itu akan terjalin akan lebih sayangnya itu agak muncul lagi gitu Kak Pandu, yang udah lama udah nggak ada kebersamaan dengan anak sama suami istri. Insya Allah ini kalau dipraktikkan, dan keceriaan ini pun selalu terbayang ketika pengalaman Abi Hanafi ketika di sekolah melihat anak-anaknya bermain seperti ini di lapangan. Kalau di sekolah ya kawan, sedih banget. Jadi kalau curhat kayak gini Kak Pandu, pingin belajar di sekolah lagi, kangen sekolah ya semua. Lihat anak-anak kecil yang bermain kodok-kodokan, kemudian berputar rame-rame, ada yang ketawa-ketiwi. Aduh, kayaknya kangen deh pingin sekolah. Udah berapa minggu nih Kak Pandu Abi nggak sekolah? Belum 2 minggu Abi. Tapi udah kangen banget nih. Iya. Jadi silakan adik-adik ajak ayah bundanya untuk mempraktikkan olahraga seperti ini. Insya Allah awet muda ya kayak Kak Pandu masih ganteng. Terima kasih. Oke, nah setelah mengamati gambarnya adik-adik ya, karena nggak bisa dipraktekin di, kalau Abi di sini di studio dipraktekin nih sampai mejanya sampai berantakan Kak Pandu. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf ya ini. Nanti di sana kan nanti hari ini kata idenya harus di sana tuh. Abi nanti bisa sambil loncat. Iya. Jadi nanti siarannya supaya lebih leluasa, nanti jangan pakai meja kayak gini, kasihan mejanya nih berantakan sama Abi nanti loncat-loncat nih. Loncat push up gitu ya Bi ya, nanti banyak. Nah ini Kak Pandu, jalan berikutnya setelah mempraktikkan berulang-ulang terus. Apa tuh? Yang di bukunya ini ada pertanyaan buat adik-adik nge-review hasil melakukan gerakan olahraga seperti katak tadi. Apakah adik-adik dapat melakukan gerak meloncat seperti katak? Ayo, dapat nggak? Bisa nggak mempraktekkan sesuai gambar yang di halaman 61? Atau gini aja deh, bisa nggak nih ayah bundanya mempraktekkan? Ayo, jangan nyuruh anaknya aja untuk olahraga, ayah bundanya nggak mempraktekkan. Jadi bisa nggak jawabannya ya? Kalau bisa, apakah adik-adik dapat melakukan gerak berputar seperti katak? Kalau tadi kan meloncat ya Kak Pandu ya. Sekarang berputar. Berputarnya bisa enggak? Awas tadi berputarnya jangan sampai ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi nanti tabrakan. Jadi kalau bisa berputarnya ke kiri semua ya kalau banyakkan. Jadi supaya tidak terjadi crowded di jalannya gitu ya. Iya, siap. Kemudian berlatihlah jika kamu belum dapat melakukannya. Aduh, kalau anak kelas 1 Kang Pandu jadi kebayangnya ini gerakan yang paling sangat susah banget gitu kalau untuk melatih anak seperti ini. Jadi keberhasilan bisa melakukan saja itu apresiasi buat adik-adik semuanya ya dari Abi Hanafi. Karena kalau dilihat di lapangan agak susah ya. Itu susah banget untuk satu gerakan meloncat katak seperti itu aja. Baru satu garis finish balik lagi itu sudah pada udah pada capek gitu ya. Karena ini emang gerakannya sangat sangat menantang adrenalin gitu ya. Iya. Nah, bersyukurlah jika adik-adik sudah dapat melakukannya ya. Karena rasa syukur itu dapat dilakukan dengan merawat tubuh yang dirawat itu akan sehat. Jadi sebagai manusia yang dititipin sama Allah untuk merawat tubuh ya, jangan sampai tubuhnya nggak dirawat. Nah itu pesan-pesan moral dari pelajaran olahraganya, yaitu orang tua membantu siswa mengenakan berbagai cara gerak hewan itu untuk diadaptasi sama manusia, yang intinya Kak Pandu untuk memanjatkan rasa syukur ya, rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan
kesehatan pada tubuh kita. Jadi kita kapan tuh jangan di lantai 2 saja, ke bawah ke depan berlari. Turun, harus naik lagi gitu. Itu salah satu cara memanjatkan rasa syukur. Itu kapan tuh untuk pembelajaran yang pertama tadi sudah sampai ke mengamati gambar. Kemudian pembelajaran yang barusan itu berolahraga sampai sampai memanjatkan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kak Pandu. Dan Pak Guru, kita pamit undur diri. Oke, terima kasih Kang Pandu dan terima kasih buat adik-adik semuanya. Ayah bunda makasih ya. Mudah-mudahan anak-anak kita terselamatkan dan belajar tidak terbatas dengan waktu dimanapun. Jaga kesehatan buat semuanya. Jangan lupa cuci tangan. Terima kasih Kang Pandu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.